Jemaat yang terkasih, mari kita mensyukuri anugerah penyertaan Tuhan hingga saat ini dengan sungguh dan tulus hati beribadah kepadanya. Bulan ini kita akan beribadah dengan tema Bulan Budaya, di mana ada beberapa corak kedaerahan akan mewarnai nyanyian liturgi kita. Minggu ini kita akan beribadah dengan gaya Tapanuli Sumatera Utara. Sungguhlah indah bila kita memandang keberagaman kita sebagai satu gereja Tuhan dengan hati bersyukur dan bersukacita. Rap Jongjong Mahita, marilah kita bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kebaktian kita pada hari ini mengambil tema Gembala yang Baik. Ketika kita bicara tentang gembala, maka kita akan otomatis teringat dengan Mazmur 23 yang begitu terkenal dengan ungkapan Tuhan adalah gembala. Dan kita akan mengawali dengan litani Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam segala kelemahan kita, Tuhan datang mencari kita yang berdosa. Sambutlah Dia dan mintalah ampunan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Matamiang Mahita. Bapa Surgawi, dalam perjalanan kehidupan kami tahu, bahkan kami juga menyadari seperti kesaksian iman dari Daud,
bahwa Engkau adalah gembala kami. Kami bagaikan domba-domba yang mudah tersesat, domba yang penuh dengan kelemahan. Kami domba yang tidak dapat dipisahkan dari Sang Gembala. Kami membutuhkan Engkau, Gembala kami. Akan tetapi ya Tuhan, kami juga mengakui bahwa secara sadar ataupun tidak, kami pun masih dapat tersesat. Kami tidak mengenali suara Sang Gembala. Kami lebih mengandalkan apa yang kami kehendaki, sehingga tanpa sadar kami justru meninggalkan Sang Gembala. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan di dalam kebaktian ini, kami pun juga kembali mengingat akan panggilan Tuhan, Sang Gembala Agung yang selalu ingin supaya kami jalan bersama denganmu. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami, dan kami dimampukan menjadi domba yang baik, domba yang mendengar, domba yang memiliki relasi yang kuat, dan domba yang selalu mempercayakan hidup kepada Sang Gembala. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri untuk merespon anugerah Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengampunan. Berita anugerah diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 yang dituliskan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Aboto hormat Tuhani, sirado tanami. Tuhan kohiro hanami, rohon haholongani. Tuhan Yesus si palua, dan tarasa molomi. Tuhan Yesus si palua, dan tarasa molomi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima pemberitaan Tuhan, mari kita berdoa. Martami yang Mahita. Tuhan yang Maha Kasih, sebagai domba kami tentu rindu untuk mendengar suara Sang Gembala. Dan suara itu dapat kami dengar salah satunya melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Karena kami percaya bahwa melalui firman Tuhan inilah, maka Engkau akan menyapa kami. Engkau memberikan pada kami kesegaran. Engkau kembali meneguhkan iman kami dan memberikan pada kami petunjuk hidup yang baru. Oleh karena itu ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Alkitab yang kami baca, uraian firman yang kami dengar, itu semua diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami, menghidupinya, dan hidup kami dapat diperbarui oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10 dituliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara, dalam bahasa Indonesia dikenal ada yang namanya majas metafora. Majas metafora ini adalah cara atau sebuah ungkapan yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu hal untuk dapat lebih dipahami. Dan biasanya majas metafora ini membandingkan dua hal yang punya sifat yang sama. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang menjadi penopang keluarga, maka orang itu akan disebut sebagai tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena tulang punggung dalam struktur tubuh manusia punya fungsi untuk membuat tubuh itu bisa berdiri tegak, tubuh itu bisa beraktivitas dengan baik. Atau majas metafora ini juga kadangkala adalah sebuah majas yang menggambarkan sesuatu yang sifatnya subjektif, yang hanya dipahami oleh orang itu, yang mungkin tidak dipahami sebagian orang yang lain. Contohnya Bapak Ibu saudara, kalau zaman dulu majas metafora itu seringkali menggambarkan seorang perempuan, kalau perempuan itu cantik maka dikatakan cantik bagaikan bulan. Padahal bentuk bulan itu kan bulat, saudara. Kok zaman dulu mungkin orang-orang lebih suka wanita yang wajahnya bulat, berarti yang gemuk. Tapi sekarang kalau perempuan dikatakan wajahmu bagaikan rembulan, belum tentu semua suka. Ya, karena sekarang kan yang cantik itu yang kurus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah majas metafora dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kalau kita membaca Alkitab, rupanya Alkitab ini juga berusaha membantu kita untuk lebih memahami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manusia tidak dapat dipungkiri punya konsep yang cukup abstrak. Manusia punya konsep atau punya cara berpikir tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya yang bersifat pribadi. Di dalam Alkitab yang sering kita kenal dan berapa kali diulang, yaitu gambaran tentang Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Itulah yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 23. Mazmur yang begitu terkenal, Mazmur yang sudah dibuat banyak sekali versi nyanyiannya. Tuhan adalah gembalaku. Itu muncul karena Daud dulunya seorang gembala. Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya bagaikan seorang gembala yang menuntun, merawat, memelihara, memberikan kehidupan kepada gembala. Karena tapi sebetulnya Bapak Ibu saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab kita, jauh sebelum Daud, ada Kejadian pasal 48 ayat 15, Yakub adalah orang yang pertama mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Yakub di situ
Ketika dia memberkati Yusuf, dia mengatakan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakub mengatakan itu tentu juga karena dia sebelumnya pernah menjadi seorang gembala, dan Yakub merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa lika-liku kehidupannya sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yusuf kembali di Mesir, dan Yakub bersama dengan keluarganya diberikan tempat di tanah Gosyen. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat ini, baik Yakub maupun Daud, keduanya menggambarkan Tuhan sebagai gembala, pada intinya ingin mengatakan Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang memberikan makan, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang hidup di Indonesia, secara khusus kalau kita yang di Mojokerto ini, sebetulnya kalau kita mau jujur cukup sulit untuk membayangkan Tuhan sebagai gembala. Berapa banyak di antara kita yang punya pekerjaan sebagai gembala? Berapa banyak di antara kita yang pernah melihat seorang gembala menggembalakan domba? Ya, kalau saya lihat di Mojokerto itu seringkali kambing aja dilepas, ya, karena kambing memang lebih lincah, lebih kuat dibandingkan domba. Domba ini sulit untuk ditemui di Mojokerto, tidak ada biasanya. Ya, gembala mungkin yang pernah kita lihat bebek, ya, kalau itu angon bebek. Nah, saudara, agak sulit bagi kita untuk memahami gembala itu seperti apa. Tapi meskipun kita mungkin sulit untuk memahaminya, ada baiknya kalau kita melihat apa yang Yesus katakan. Ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Yohanes pasal 10 tentu tidak bisa dilepaskan dari Yohanes pasal 9. Di mana Yohanes pasal 9 adalah sebuah peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ketika orang yang buta sejak lahir itu disembuhkan, para murid pada waktu itu sebelumnya mereka berdebat kenapa orang ini buta, kenapa penderitaan itu ada, apakah karena Tuhan yang menciptakan, apakah karena dosa orang tuanya. Seperti kita ketahui, Yesus tidak memperdebatkan asal mula dari kebutaan itu, tapi Yesus mengatakan supaya pekerjaan Tuhan itu terjadi atau pekerjaan Tuhan itu nampak dari peristiwa orang yang buta sejak lahir itu. Dan ketika si buta itu sembuh, orang-orang justru memperdebatkannya, mereka membawa orang buta itu ke orang Farisi, karena Yesus pada waktu itu menyembuhkan pada hari Sabat, dan akhirnya banyak orang meragukan kuasa Yesus. Mereka meragukan dari mana asal Yesus. Nah, dalam situasi itu, saudara, Yesus memberikan metafora atau menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dia mengatakan, dia menggambarkan bahwa dirinya itu bagaikan seorang gembala. Kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan 6, Yesus di situ ingin menegaskan bahwa seorang gembala dengan domba memiliki relasi yang baik. Memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang erat. Seorang gembala mengenal domba-dombanya, dan seekor domba akan mengenali suara gembalanya. Zaman dulu saudara, kok di Palestina, gembala itu biasanya menggembalakan sekawanan domba, sekitar 100 ekor domba, satu orang gembala. Dan mereka setiap malam akan masuk di kandang yang dibuat, ada kandang yang semi permanen, dari tembok yang rendah karena domba itu nggak bisa lompat, tembok yang biasanya setinggi manusia atau sekitar 1 meter, dan di situ pada malam hari gembala akan memasukkan domba-domba ke kandang, gembala akan menghitung dombanya, dan pada pagi hari ketika mereka akan keluar, gembala itu membawa domba-dombanya keluar dan domba-domba itu akan mengikuti gembala. Jadi gembala itu posisinya di depan.
Dan gembala itu yang membukakan jalan untuk domba supaya mereka bisa makan rumput di padang. Dan domba itu mengenali suara gembalanya. Salah satu cara domba untuk tidak tersesat adalah mereka mengenali suara gembala. Nah, saudara, di sini Yesus ingin menggambarkan adalah relasi yang kuat antara gembala dan domba. Dan sebetulnya sekaligus Yesus juga ingin mengkritik orang-orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, mereka tidak mengenali siapa Yesus. Mereka justru mempertanyakan kuasa Yesus. Dengan kata lain, Yesus ingin mempertanyakan, kalau boleh dipakai dalam bahasa yang sehari-hari, Yesus itu ingin ngomong kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kamu itu sebetulnya mengenal Tuhanmu atau tidak? Kamu itu sebetulnya tahu siapa Tuhan atau tidak? Karena kalau kita baca Yohanes pasal 9, si buta itu, orang buta yang disembuhkan juga mengkritik. Orang buta itu mengatakan, aku tidak peduli Yesus dari mana, tapi yang aku tahu adalah aku merasakan, aku mengalami kuasanya dalam kehidupanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan atau relasi yang kuat inilah yang ingin Yesus katakan ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Nah, untuk mempermudah, saudara, saya pakai gambaran, andaikan kalau Bapak Ibu Saudara di rumah yang senang memelihara hewan. Ya. Suatu kali ada seorang rekan, ya, dia tinggal di Sidoarjo. Dia ini seorang pecinta kucing, Bapak Saudara. Ya, tapi bukan gembala kucing, karena nggak ada gembala kucing. Nah, Bapak ini cerita dia sebetulnya nggak punya kucing. Tetapi apa yang dilakukan itu karena dia sering melihat kucing di jalanan, di sekitar kompleks rumahnya itu sering terlunta-lunta di luar, maka dia memberi makan kucing itu. Nah, tiap hari bertambah banyak, dan ternyata saudara, terakhir saya ketemu kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, Bapak ini cerita, dia sudah menjadi pemelihara kucing sejumlah 30-an ekor. Jadi tiap hari dia ngasih makan depan rumahnya, 30 ekor kucing datang, saudara. Terus saya tanya, Pak, kalau 30 kucing itu ada yang enggak datang, Bapak tahu enggak? Dia mengatakan, ya tahu. Ya kok bisa tahu, Pak? Itu kan enggak tinggal sama Bapak. Ya saya kan sudah hafal tiap hari ngasih makan. Saudara, bayangkan, tidak memelihara, tapi ketika dia ngasih makan, dia tahu kucing mana yang enggak datang. Ini baru gambaran manusia yang memberi makan kucing liar, ya kalau mungkin bahasa kerennya kucing garong gitu saudara, yang di jalanan gitu ya, yang tidak terurus, dia bisa hafal 30 lebih kucing. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, sudah pasti Tuhan juga mengenal kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mengenal ciptaannya. Kalau manusia aja bisa mengenal hewan yang dipeliharanya, apalagi Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Tuhan Sang Gembala, kita bicara tentang relasi yang kuat antara gembala dengan domba dalam situasi kita saat ini, cukup banyak diskusi-diskusi yang mempertanyakan atau diskusi-diskusi yang membahas tentang di mana Tuhan saat ini. Apakah Tuhan tidak memelihara kita? Apakah Tuhan tidak mempedulikan kita? Apakah Tuhan terus meninggalkan kita? Lantas di manakah gambaran Tuhan sebagai Sang Gembala ketika kita harus menderita dan kita tidak pernah tahu kapan penderitaan kita akan berakhir? Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, banyak kisah-kisah ketika masa pandemi ini yang menggambarkan bagaimana orang itu harus berjuang hidup, bukan lagi berpikir dalam sebulan, tapi banyak orang yang berjuang hidup untuk besok. Bahkan ada yang berjuang hidup untuk hari ini.
Ketika bangun tidur, mereka belum tahu mereka akan makan apa. Mereka belum tahu berapa penghasilan mereka. Tetapi di balik itu semua juga banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan tetap menunjukkan pemeliharaan kepada mereka yang hidupnya harus dijalani dengan memikirkan hari demi hari. Nah, saudara-saudara, spiritualitas day by day atau spiritualitas hari demi hari inilah yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Ketika saat ini kita bangun dari tidur, sudahkah kita menghayati pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita menghayati bahwa Sang Gembala kita selalu mengenal kita? Gembala kita tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada bagian yang kedua, Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, Yesus kembali mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, kalau kita mendengar perkataan Yesus, akulah pintu, maka janganlah kita membayangkan pintu seperti bangunan rumah saat ini. Pintu yang mungkin terbuat dari kayu, pintu yang bisa dibuka tutup, pintu pada umumnya di rumah-rumah. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah pintu, maka sebetulnya Yesus ingin mengingatkan pada para pendengarnya dan mereka sudah paham betul bahwa kalau di padang rumput, ketika domba itu digembalakan, maka gembala akan membuat tempat atau kandang, dan di kandang itu biasanya ada satu lubang kecil seukuran tubuh domba atau seukuran tubuh gembala ketika gembala itu posisinya tidur. Sehingga kalau malam hari gembala itu tidur, maka gembala akan juga berfungsi menjadi pintu bagi domba-dombanya. Nah saudara, dengan demikian domba ini mau tidak mau kalau dia mau keluar atau masuk dalam kandang harus melewati sang gembala. Sehingga ketika Yesus mengatakan akulah pintu, maka Yesus ingin mengajak kepada kita untuk mengingat kembali bahwa kita sebagai domba-dombanya, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu harus melalui Tuhan. Kita dapat mengenal Sang Bapa melalui Yesus, dan kita dapat menjalani kehidupan melalui Yesus pula. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai domba hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang kehendak Tuhan, di dalam masa pandemi ini, ada beberapa orang yang mulai bertanya atau ada diskusi-diskusi yang muncul tentang di manakah Tuhan? Bagaimanakah memahami kehendak Tuhan di masa pandemi ini? Apakah Tuhan itu membiarkan penderitaan itu berjalan, penderitaan terus terjadi? Kalau kita lihat saudara, dalam masa pandemi ini ternyata orang yang meninggal karena corona ini bukan hanya orang-orang yang jahat. Dalam arti kalau kita mungkin berpikir, oh pandemi ini supaya bumi menjadi lebih baik. Tetapi pertanyaannya kenapa kok ada juga orang-orang baik yang meninggal? Kenapa justru ada orang yang niatnya baik, niatnya menolong, mereka terinfeksi virus dan akhirnya meninggal? Seperti tenaga medis yang kata tugasnya mereka akhirnya juga harus kehilangan nyawa mereka. Nah saudara, dalam situasi semacam ini ada diskusi yang dilakukan oleh Duta Wacana beberapa waktu yang lalu, pembicaranya Pendeta Daniel Listiabudi. Dalam diskusi itu Pendeta Daniel mengingatkan pada kita semua bahwa Tuhan ini ketika dalam penderitaan, ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Seringkali kita ini tidak dapat memahami kehendak Tuhan karena kita membatasi konteks atau kita membatasi konsep Tuhan menurut pikiran kita. Sehingga ketika terjadi penderitaan,
kita mungkin hanya berpikir Tuhan itu Tuhan yang baik, sehingga kita akhirnya berkesimpulan kalau ada penderitaan maka Tuhan itu tidak ada. Tapi sebetulnya Tuhan itu ada ketika dalam penderitaan, yaitu melalui orang-orang yang menunjukkan kasih-Nya. Diceritakan ada seorang teolog yang mengalami kematian anaknya. Anaknya anak yang baik, teolog itu juga orang yang baik, tapi dia mati, anaknya mati. Nah, ketika dalam pergumulannya, akhirnya sang teolog ini mengatakan bahwa marilah kita belajar untuk memahami Tuhan bukan hanya dalam konteks pemikiran kita, dalam konsep kita saja. Sehingga kita diajak untuk berjalan setiap hari, menjalani kehidupan kita diajak untuk memiliki konsep-konsep yang baru tentang Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lagu Tuhan Kau Gembala Kami, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial karena Glenn Fredly almarhum pernah menyanyikan lagu ini, dan ketika dia menyanyi diputar kembali gitu ya. Dan kita mungkin cukup kaget ketika Glenn harus meninggal dalam usia yang relatif muda. Dan kita tidak tahu ketika Glenn Fredly menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami apa yang dirasakan, apa yang ada di benak pikirannya. Kan tetapi peristiwa Glenn Fredly ingin mengingatkan pada kita bahwa kita sebagai domba ketika kita mengimani Tuhan adalah gembala kita, maka kita diajak untuk betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan akan berakhirnya kehidupan kita. Tapi yang kita ketahui adalah Tuhan Sang Gembala itu akan selalu menyertai kita. Dikatakan kalau hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan keluar dan masuk. Kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini kita mungkin akan bertanya-tanya, kapankah penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi ini akan berakhir? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita percaya, yang kita ketahui, Tuhan Sang Gembala akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita saat ini. Kita menjadi domba yang baik. Menjadi domba yang mengenal suara Sang Gembala. Domba yang memiliki relasi yang kuat dengan Sang Gembala. Sehingga ketika kita mengawali hari demi hari kita, ketika kita mengakhiri hari demi hari kita akan melalui Yesus Sang pintu itu. Dan ketika kita melalui Yesus Sang pintu, maka padang rumput yang hijau itu akan kita nikmati. Bapak Ibu Saudara, selamat menjadi domba yang baik. Kita percaya Sang Gembala akan selalu memelihara dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Rapma Hita Jongjong. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Martamu yang Mahita. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Gembala kami, yang senantiasa menuntun kami dan mengenal kami. Engkau adalah jalan kami untuk mengenal Tuhan, jalan kami untuk menemukan padang rumput yang hijau. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi domba-domba yang selalu mempercayakan hidup kami kepadamu. Di tengah masa pandemi ini, kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan yang mengenal kami, maka Tuhan pula yang akan selalu menyediakan kehidupan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sakit, baik di rumah atau kesehatan terbatas karena usia yang lanjut. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Kiranya Engkau yang memulihkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, untuk GKI Mojokerto dan gereja-gereja yang lain. Di masa pandemi ini mampukan kami sebagai gereja untuk beradaptasi dengan pola bergereja yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Mampukan kami sebagai gereja untuk menghadirkan damai, mampukan kami untuk tetap menjalankan tugas dan panggilan kami bagi jemaat Tuhan dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di Indonesia ini, para pemimpin kami, setiap bagian yang memperjuangkan upaya-upaya perbaikan dalam masa pandemi ini. Dan juga kami berdoa untuk para tenaga medis, orang-orang yang terus memperjuangkan kebaikan bagi sesamanya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai. Dan kami juga berdoa untuk negara-negara yang lain. Mereka yang bersama-sama berjuang untuk terus memberikan kehidupan, menjaga kehidupan dan memelihara kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi di tengah penderitaan ini, kami tetap melihat Tuhan melalui mereka yang mau melakukan kebaikan bagi sesama. Dan akhirnya kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami, baik dalam pekerjaan kami, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Bagi kami yang juga berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga yang memberikan kepada kami pekerjaan yang tepat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk anak-anak yang harus sekolah dari rumah. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka tetap dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Kiranya perjumpaan kami dengan sesama dapat membawa damai yang berasal dari Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
lepaskan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita untuk menyampaikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepadanya dengan mengingat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk persembahan kita dapat memberikan dalam dua cara. Satu, ditransfer ke rekening GKI Mojokerto BCA dengan nomor rekening 0501803234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Dua, dimasukkan amplop masing-masing dan diserahkan ke gereja atau menghubungi penatua. Mari kita berdoa. Martami yang Mahita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima itu adalah karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyiapkan persembahan kami, memberikan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai pelayanan di gereja-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala salah dan dosa kami, agar kami mampu memberikan yang lebih baik lagi untuk memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Amanku namet neka Tuhan, nasuhea mansari kowe awan Tuhan. Rohangku mah ulehon Tuhan, nai boy bele hononu gawe lati rohan. Ya rumah Tuhan, sailas rohan. Ison adon kuwoan Tuhan, parue hidupku naso tatokia. Sadiama hargana Tuhan, modo nahira juman sude dengan kasa. Jaloma Tuhan, sailah rohan. Saudara-saudara, kita akan kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari dan marilah kita terus percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, yang senantiasa menghendaki kebaikan untuk seluruh ciptaan, akan senantiasa memberkati saudara. Yesus Kristus Sang Putra yang datang ke dalam dunia menjadi gembala yang baik, menjadi pintu untuk datang kepada Sang Bapa, akan senantiasa menyertai engkau. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memampukan saudara untuk menjadi domba yang senantiasa mengenal Sang Gembala, domba yang hidup dalam kehendak Sang Gembala, akan senantiasa beserta dengan saudara. Ketika Allah yang Esa akan memberkati, melindungi, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.